Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pengacara TPUA Hosinuddin, gampangnya dipanggilnya Wak Udin lah. Ya, Wak Udin, ya, itu memberikan ancaman ke Pak Jokowi untuk menarik pernyataannya bahwasanya Pak Kasmujo itu bukan pembimbing akademik. Ya, ancaman ini berdasarkan Rismon yang datang ke rumah Pak Kasmujo pada saat diwawancarai secara terpaksa dan lancang oleh Rismon. Padahal pada saat itu Rismon ditolak, tapi masih sempat nanya terkait apakah Pak Kasmujo pembimbing skripsi atau akademik, dan Pak Kasmujo dengan nada ragu, gua anggap sih ragu itu Pak Kasmujo bilangnya, bukan. Ya, atas dasar itu Wak Udin memberikan ancaman 3 kali 24 jam kepada Pak Jokowi untuk menarik pernyataannya bahwasanya Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademiknya. Ya sih enak-enaknya aja dia ngomong, bebas lah. Tapi fakta kenyataannya pada saat Pak Kasmujo masih sehat walafiat pada 2017 pada saat itu diwawancari Kompas, beliau mengatakan bahwasannya beliau adalah pembimbing akademik. Bahkan pengacara Pak Jokowi ya Bapak Rifai bilang apa yang dilakukan Rismon ke rumah Pak Kasmujo kala itu tidak bernilai di mata pengadilan karena tidak di atas sumpah. Ya, nah kita dengerin dulu deh ancaman Wak Udin kepada Pak Jokowi. Let's go. Nah nih dia nih, kita play nih. Ada atensi dari Pak Peter. Jadi begini, gini nih. Kepada Saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 1 kali 3 apabila dalam 3 kali 24 jam Saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika Saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata pengacara TPUA Hosinuddin, atau yang kita akrab sapa beliau itu Wak Udin ya. Lihat tadi ancaman dari Wak Udin ya kepada Pak Jokowi terkait pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo itu adalah pembimbing akademiknya. Ya, siapa sih ini Wak Udin ini? Hosinuddin ini pengacara TPUA. Nah, ini ada yang mengungkap namanya Fris, anak Alor. Ya, beliau mengungkapkan siapa sih ini Hosinuddin ini. Mari kita simak bersama apa kata bahwa Boy saya Alor sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Hosinuddin ya, pengacara dari TPUA juga ya, untuk hadir di podcast. Namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Hosinuddin itu mantan ex-HTI. Nah, ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Nah, tuh.
Jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan XHTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ada videonya itu? Ada videonya? Ya, oke. Ya, begitulah tadi kata Bang Fritz ya. Ya, diungkap bahwasannya Kosinudin ini pengacara TPUA adalah seorang ex-HTI. Tentu saja ya, organisasi yang pada kala itu dibubarkan oleh Pak Jokowi yaitu HTI dan FPI pasti masih menyimpan dendam lah. Karena organisasinya dibubarkan, nggak suka pastinya. Tapi benar ya PKT orang-orang ya, pengamat bilang bahwasannya ini tuh nggak bakal selesai di ijazah Pak Jokowi juga. Ternyata benar, habis ijazah mereka lari ke skripsi. Habis ke skripsi, bahkan kakaknya pun aktenya pernah dibincangkan oleh Prof. Ikrar dan Roy Suryo di Sentana TV ya. Lalu koran KR dan sekarang kembali lagi ke Pak Kasmujo berdasarkan video Rismond yang menurut gua lancang mewawancarai Pak Kasmujo yang sedang sakit ya. Ya, begitulah, tapi kebenarannya ya, mereka nggak bakal begitu sajalah menyerah kepada Pak Jokowi, kalah. Kadang gue berpikir ya, pemimpin kita tuh perlu ya otoriter, yang nggak terlalu demokrasi amat lah. Kalau buat orang-orang yang bikin ya ganggu begini kan ya, menurut gue ini kan gangguan ya. Coba bayangkan dari dari ijazah ke skripsi ke lain-lain macam-macam, dan bahkan ada bahasa-bahasa yang kasar, gantung, adili tanpa fakta hukum yang jelas ya. Mereka berkoar-koar di luar dan menurut gua itu terbilang menghasut lah ya kan. Jadi masyarakat tuh banyak yang percaya apa yang mereka katakan. Banyak kok masyarakat yang percaya bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, tapi ini ada pengacara dari Pak Jokowi ya, Pak Rifai ya, mengatakan bahwasannya seorang ahli yang mengatakan bahwasannya Pak Jokowi diinginkan mereka untuk diasingkan. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Ahli ngomong begitu. Padahal itu bukan speknya, tempatnya ahli untuk mengatakan seseorang itu diasingkan, bersalah atau tidak ya. Mereka hanya menyatakan sesuai keilmuan mereka saja. Nggak sampai menghukum seseorang. Tugas yang menghukum seseorang itu ya pengadilan nantinya. Mari kita simak saja nih video dari pengacara Pak Jokowi ya. Let's go. Aja ya, kita tanyakan ke yang bersangkutan yang melemparkan pernyataan ada pihak membangun narasi ingin mengasingkan Pak Jokowi. Apa sih yang Anda maksud dengan pernyataan tersebut? Oke, jadi memang sejak ini kan mulai bergulir 2 bulan yang lalu ya, semakin mencuat, sekalipun kami sudah memantau sejak diajukannya laporan di Bareskrim itu di bulan Desember 2024. Tapi sejak 2 bulan yang lalu ada pihak-pihak baru yang selama ini kami tahu juga tidak mengikuti persoalan ijazah ini, lalu muncul menyatakan dirinya sebagai seorang peneliti, bahkan seolah-olah ingin menjadi ahli dalam laporan di Bareskrim, dan selama ini menyatakan kegiatannya bersifat akademis. Pada saat itu, di satu sisi kami juga masih coba
mengamati apakah benar mereka akan hadir sebagai peneliti dan betul-betul melakukan kegiatan akademis ya. Sekalipun juga memang ada beberapa variabel lain yang kami melihat sepertinya tidak tepat gitu. Tapi dengan tetap praduga baik ya, kami mengikuti prosesnya. Nah, namun semakin sering waktu berjalan, kami dapatkan di beberapa video kok orang-orang yang selama ini mengklaim sebagai peneliti mulai melempar narasi-narasi yang sudah berbau politis ya, diantaranya menyatakan ingin mengasingkan Bapak Jokowi, ingin mengirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat lainnya. Bahkan ada lagi peneliti yang sudah mulai bicara tidak kontekstual, lari dari persoalan ijazah, lari mempersoalkan sosial media Pak Wapres yang kebetulan anak dari Pak Jokowi kan begitu. Oh, betul. Lalu ingin bersama gerakan pemakzulan yang memang sekarang juga sedang bergulir. Sehingga kami lihat, loh kalau memang mereka peneliti seharusnya tidak seperti itu. Oke. Ya, seharusnya mereka tetap objektif, independen, dan tidak memberikan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif, ya, apalagi tendensius. Oke, Bang Rifai, dari tadi Anda sebut ada peneliti, kemudian ada peneliti yang lain. Siapa sih yang Anda maksud? Siapa nih? Kembali lagi itu biarkan menjadi penyidikan di Polda, dan kami juga lebih kurang mengirim pesan ini ke Polda untuk didalami. Gitu. Oke. Karena selama ini mereka berlindung dari kegiatan ilmiah, ternyata dalam perkembangannya sudah di luar konteks. Ya, sebagai contoh Mbak, kalau dalam hukum ya, misalnya ada dokter melakukan otopsi, dia sebagai ahli yang independen, dia cukup bicara bahwa orang ini mati karena tusukan benda tumpul. Tanpa perlu bilang pelakunya harus dikirim ke Nusa Kambangan kah, gitu ya, pelakunya harus diasingkan, itu sudah di luar konteks seorang peneliti yang benar dalam konteks ahli. Sehingga dari fakta yang ada ini kami berpendapat bahwa mereka ini sudah tidak layak menjadi ahli dan ini menjadi pertimbangan di Polda Metro Jaya. Ya begitulah sobat-sobat ya, tadi kata pengacara Pak Jokowi. Seorang ahli, peneliti, sekaligus juga pengadil. Ingin mengasingkan Pak Jokowi. Coba bayangkan, aduh. Sangat luar biasa mereka ini, kagak mau berhenti. Nyerang Pak Jokowi. Ya kita doain aja ya Pak Jokowi tetap kuat, sabar, ya kan, untuk menghadapi serangan-serangan yang menurut gua ngaco lah, ngawur lah ya. Pengen berkata kasar tapi nggak boleh. Yang penting seperti kata Ustadz ya, sabar dan sholat. Jadi pegangan kita, ya kan, atas serangan-serangan, tuduhan, fitnah yang tidak benar kepada diri kita jika diserang hal itu. Ya kita doakan saja ya, kebenaran akan ada jalannya sendiri. Begitu kalau kata orang-orang. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.